Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila khususan ila muallifi hadzal kitab wa nafa'ana bihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terusin yang kemarin. Wa 'alaihi farrahmatu hiya qa'idatun ilahiyah. Wa 'alaihi dan lan iku tetep ing ngatasé kelakuan perkara yang sudah kita sebutkan di atas ya. Atas hal itulah itu kalau bahasa ininya ya. Farrahmatu mongko utawi rahmat. Ya rahmat. Qaidatun iku pondasi ilahiyatun kang bangsa pangeran. Haitsu kataba sekirane nyatet utawa netepake utawa nulis ha ing rahmat. Sinten Allahu Allah Ta'ala maha luhur Allah ala nafsihi ing atase dzati Allah qabla ayyamura ing dalem sadurunge yen to perintah sapa Allah biha kelawan rahmat ala jami'i ibadihi ing atase sekabehane makhluke Allah. Ya, jadi dengan demikian maka rahmat ya atau sifat rahmah itu adalah pondasi yang bersifat ketuhanan. Sebab Allah telah menetapkan sifat rahmat atas dirinya sendiri sebelum Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia. Wa qad ittakhadha lan teman-teman wis ngalap sapa al Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rahmata ing sifat rahmah. Wa ja'ala lan dadosake sapa nabi ha ing sifat rahmah. Ra'sa sifatihi ing pokok sifat-sifate Kanjeng Nabi. Lan dadekake Kanjeng Nabi asasa syama'ilihi ing dadi dasar-dasare wateke Kanjeng Nabi. Wa alaihi lan tetep ing atase perkara-perkara sing wis disebut niku mau fala yang bagi mongko seyogyane. Ya, seyogyanya lil muslimina iku wajib maring wong Islam kabeh. Wan nasi lan menungso ajma'ina hale sekabehane illa ayyatarahamu kejaba ing yen to saling berkasih sayang. Padha nyayangi satu sama lain utawa fima ing dalem apa wae bainahum kang ana ing dalem antarane bainan nasi wal ajma'in wal muslimina ajma'in. Ya, jadi ini masih tetap meneruskan yang kemarin ya, hadis-hadis yang dipakai sebagai pondasi di dalam membentuk satu karakter ya, membentuk suatu kepribadian yang muslim, kepribadian yang melekat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagaimana kita menerapkan untuk dakwah ya, bagaimana kita bersikap karena diri kita ini adalah cerminan dari agama kita. Maka seperti apa kita menjalankan agama kita, maka itulah wajah dari agama kita. Kalau kita mengedepankan faktor kerahmatan, kasih sayang, ta'awun, saling menolong, musyarakah, saling kerjasama, maka kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan di dunia itu akan tercipta satu kedamaian yang luas ya, sebagaimana memang visi atau misi Rasulullah diutus menebarkan itu.
menebarkan kerahmatan bagi alam semesta atau rahmatan lil alamin. Jadi ini prinsip ya teman-teman, prinsip dasar, prinsip pokok sebagai umat Islam harus memiliki karakter-karakter sebagaimana karakternya Rasulullah. Dan tidak hanya karakter Rasulullah, bahkan Allah sendiri telah menetapkan sifat rahmat atas dirinya sendiri. Insya Allah kalau kita melakukan segala yang telah ditetapkan oleh Allah, segala yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, ini tidak mustahil akan membawa keselamatan kehidupan kita di dunia, dihindarkan dari semua yang bentuknya keburukan hidup, keburukan apa saja, dan didekatkan kepada kebaikan. Jadi kalau tidak salah ya kemarin kita sudah sampaikan bahwa barang siapa yang berbuat kerahmatan, ya Allah akan merahmati kita. Gitu ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa saja makhluk yang ada di muka bumi ini, yarhamkum, maka akan menyayangi kum, kepadamu semua, as-sama, ya Allah termasuk makhluk yang ada di langit. Nah, ini prinsip-prinsip dasar yang masih membangun karakter kita sebagai muslim. Tentunya kita perbaiki diri dulu sebelum kita nanti berdakwah, sebelum kita nanti mengajak ya. Karena seperti yang saya sampaikan, mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak harus selalu dengan ucapan, dengan lisan, dengan menyuruh, dengan melarang ya. Tapi cukup kita berikan keteladanan dari diri kita, mencontohkan kepada mereka dari apa yang kita lakukan. Dan itu kita mulai dari lingkup yang paling kecil, yang paling dekat dengan kita. Kalau lingkupnya di kampus, ya teman-teman di kampus. Kalau kehidupan di rumah, ya keluarga. Kalau di pondok pesantren, ya lingkup pesantren gitu. Berikan teladan itu, dan dimanapun kita harus menyadari bahwa perilaku kita ini bagian dari dakwah bilhal. Ya, ini penting. Gitu. Seperti yang kemarin-kemarin saya sampaikan juga bahwa hadis-hadis semacam ini menjadi landasan bagi para ulama untuk menerapkan atau membuat satu kaidah-kaidah dasar ya. Ada kalanya kaidah-kaidah dalam berdakwah, ada kalanya kaidah-kaidah dalam menetapkan hukum, kaidah-kaidah dalam bersikap dan seterusnya gitu. Ini penguatan-penguatan semacam ini kalau kita lakukan dengan benar, insya Allah akan memberikan dampak yang cukup besar dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Insya Allah ya. Maka fala yang bagi lil muslimina wan nasi ajma'in illa ayyatarahamu fima bainahum. Gitu. Jadi tidak ada kata lain kecuali kita ini memang harus saling berkasih sayang. Gitu. Tidak ada kamus lain atau tidak ada kosakata lain kecuali kita memang harus berkasih sayang kepada sesama. Sama siapa? Sama makhluk ya. Rahmatan khale rahmat amatan engkang menyeluruh, yang umum ya, syamilatan ya mengku ya keseluruhan, menyeluruh itu tidak pandang bulu. Kalau jiwa dalam diri kita ini sudah tampak jiwa kerahmatan, maka siapapun apapun yang melihat kita ya senang. Kalau di awal dulu saya sampaikan bahwa kita harus bermanfaat ya, manfaat diri kita, manfaat umur kita, manfaat waktu kita, manfaat lisan kita, tangan kita, kaki kita, apapun semua kemanfaatan yang itu kita tujukan ya. Maka itulah sejatinya rahmat yang syumul tadi itu. Ya, rahmat yang amah, rahmat yang syamilah, gitu, yang menyeluruh. Kepada siapa saja, kepada apa saja. Udah itu kuncinya di situ. Bermanfaat kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Gitu. Min ajli an nazalat ya. Saking
ajli an nazalat ya arae yento dadi sebab ya. An nazalat bisa babihi kelawan sebabe kesalingan ya apa rahmatullahi rahmati Gusti Allah taala al wasi'atu kang luas ya. Jadi dengan demikian apa yang kita lakukan tadi itu akan menjadikan sebab turunnya rahmat dari Allah yang maha luas. Itu sudah rumus ya teman-teman ya. Itu sudah rumus. Mal la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi ya tidak akan dirahmati, tidak akan disayangi. Bahwa setiap apa yang kita lakukan pasti kembali ke diri kita kembali. Kalau itu baik meskipun sedikit ya kembalinya ke kita baik gitu. Kalau yang keluar dari kita itu keburukan meskipun sedikit ya kembalinya ke kita juga keburukan. Naudzubillah min dzalik. Jadi saya kemarin juga sudah sebutkan ya bahwa ketika kita bilang soal ketaatan ya, ketaatan misalnya. Saya punya definisi sendiri tentang ketaatan itu. Ketaatan mutlak itu kan hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya. Sebagaimana syari ya, penetap hukum, pemberi ajaran-ajaran. Wa ati'allaha wa ati'ur rasul ya, atau ati'allaha wa ati'ur rasul itu mutlak di situ. Kita harus mutlak taat kepada aturan-aturan yang dibuat karena itu untuk kemaslahatan, karena itu untuk keselamatan manusia, untuk kebahagiaan manusia dunia akhirat. Gitu. Meskipun nanti tata caranya itu nanti disesuaikan dengan bagaimana kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Benar itu. Akan tetapi kalau bicara soal ketaatan kepada sesama manusia, ya, di sini saya mungkin berbeda dengan yang lain-lain. Ketaatan itu tergantung pada kepantasan seseorang. Jadi kata-kata kepantasan itu kan dalam bahasa Al-Qur'an itu kan soleh ya. Orang yang soleh, orang yang patut, orang yang layak. Kalau seseorang itu memang layak untuk ditaati, ya monggo. Kelayakan itu ditentukan dari mana? Ya ketika dia menerapkan kelayakan dalam dirinya, kesalehan dalam dirinya. Contoh kalau di dalam rumah tangga misalnya, kalau suami memberikan tanggung jawab yang benar kepada istrinya, memberikan nafkah lahir, nafkah batin, semua tugas-tugas sebagai penanggung jawab di dalam rumah tangga dilakukan dengan baik, memperlakukan keluarga dengan baik, maka wajib seorang istri taat kepada suaminya. Tetapi pun begitu, ya, seorang suami tidak boleh hanya menuntut itu. Jadi ketaatan di sini adalah soal kepantasan, bukan soal penuntutan atau tuntutan gitu. Dan ini saling terkait ya teman-teman. Kalau seandainya ada seorang suami misalnya menuntut istrinya untuk taat, maka dia juga harus melayakkan dirinya untuk bagaimana supaya dia layak ditaati. Misalnya dengan sikap-sikapnya ya, dengan sikap-sikapnya kalau ingin istrinya manut patuh ya dia juga harus menunjukkan bahwa dia tadi bertanggung jawab dan seterusnya. Jadi kalimat man la yarham la yurham itu berlaku gitu. Yang tidak menyayangi, yang tidak disayangi gitu. Bisa berarti demikian gitu. Nah, nanti konsep ini bisa kita diskusikan, bisa kita berdebatkan gitu ya. Bahwa letak daripada kesalehan manusia itulah yang menjadi kunci gitu. Kesalehan itu tentunya luas ya cakupannya sesuai kapasitas kita masing-masing gitu. Saya juga ditanya oleh seseorang, apa sih arti kesalehan itu? Apakah kesalehan itu ketika dia rajin ke masjid, rajin sholat, sementara dia dengan istrinya kasar misalnya? Atau apakah kesalehan itu orang yang katakanlah sholatnya kurang bagus, tapi dia menjadi pribadi yang baik misalnya begitu. Ini kan nggak bisa kemudian kita condong kepada salah satunya yang begini, enggak begitu. Kesalehan itu sebenarnya adalah satu sikap ya, dimana memang dia tidak melanggar apa yang menjadi batasan-batasan syariat gitu ya. Kemudian dia juga melaksanakan bagaimana tugas kemanusiaan gitu.
Itu mutlak, itu hablum minallahnya dijaga, hablum minan nasnya dijaga, hablum minal alamnya dijaga. Jadi standar seorang yang soleh itu tadi kaitannya dengan tiga hubungan itu kalau saya mendefinisikan arti ketaatan itu, bahwa taat yang mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kepada sesama manusia siapapun itu, entah itu pemimpin, entah itu siapa, kalau dia memang layak untuk ditaati, ya bolehlah ditaati. Sebagaimana kalau dalam pemerintahan, ya itu kan banyak ya teks-teks yang menggambarkan bahwa pemimpin yang adil, ya itu menjadi kunci ya kemaslahatan masyarakat itu. Jadi gambarannya adalah pemimpin yang adil itu. Makanya ada di dalam salah satu kitab ya, yang kalau nggak salah tuh dari Durratun Nasihin ya, dari Durratun Nasihin itu ada satu athar, kalau nggak salah itu athar pendapat ulama begitu. Begini bunyinya, inna qiwamad dunya arba'atun gitu ya. Sesungguhnya qiwamat dunya itu cagak ya. Qiwam itu kan dari artinya cagak. Cagak itu tiang ya. Jadi dunia itu punya 4 tiang. Sebagaimana bangunan rumah itu punya 4 tiang. Tiang yang pertama itu adalah bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama itu. Kalau di dunia ini masih berlaku ulama memberikan kemanfaatan ilmunya sebagai petunjuk ya, karena ulama menjadi pewaris para nabi, maka di tangan ulama lah itu ya keberlangsungan daripada bagaimana ajaran-ajaran agama ini akan tetap terjaga begitu. Di situ kuncinya. Yang pertama adalah bi'ilmil ulama gitu. Yang kedua adalah bi'adlil umara. Nah, ini bergandengan di situ. Jadi sebenarnya yang menjadi cagak, yang menjadi tiang daripada keberlangsungan dunia ini, keamanan dunia ini, itu adalah masing-masing punya peranan gitu. Satu, kalau ulamanya berperan dengan benar gitu. Tidak lagi mendasarkan semua yang dia lakukan hanya untuk mengejar materi misalnya. Harus ada keikhlasan di sana dalam menjaga muruah ilmunya gitu. Nah, ini kan menjadi ya barangkali kalau kita lihat sekarang ini dunia sudah mulai goyang, sudah mulai tidak lagi stabil dan banyak fitnah-fitnah, barangkali mungkin fungsi-fungsi yang harusnya menjadi penopang dari keberlangsungan dunia ini sudah goyah gitu. Keberadaan dari ulama-ulama itu tidak semuanya menjadi penopang gitu. Bahkan dia sudah goyah, udah condong kepada niat-niat untuk mencapai ya keduniawian begitu. Jadi tidak murni, tidak tulus untuk semata-mata memanfaatkan keilmuannya gitu. Ya kita lihat aja zaman sekarang itu orang sudah lebih mementingkan keuntungan pribadi gitu. Dapat apa, ento opo begitu ya, dengan mengorbankan kehormatan, mengorbankan muruahnya, itu sudah terlihat sekali gitu. Lalu yang kedua tadi ya, bi adlil umara, dengan adilnya seorang pemimpin. Ini enggak main-main gitu. Pemimpin yang adil itu ternyata juga menjadi penopang bagi keberlangsungan alam semesta pada dunia ini. Yang dimaksud dengan keberlangsungan itu ya keamanan, kemudian kemaslahatan. Ya barangkali mungkin kedaliman itu bisa dihindari kalau pemerintah itu bisa berlaku sesuai dengan semestinya, yaitu adil tadi gitu. Nah, sekarang kita lihat barangkali. Jadi unsur-unsur yang terjadi hari ini itu juga ada keterkaitannya gitu ya dengan perilaku manusianya gitu. Nggak bisa lepas itu. Ini penting sekali. Saya sering sampaikan ya, tapi tidak, kalau di kampus jarang saya sampaikan. Yang ketiga adalah bisa khawatil aghnia itu dengan dermawannya orang orang yang punya modal, orang kaya gitu ya. Kedermawanan itu juga menjadi penopang bagi keberlangsungan alam semesta atau dunia gitu.
Ya, karena kalau orang yang kaya raya masih punya kepedulian, kepekaan, empati kepada yang tidak punya itu ya, maka ya tidak ada lagi kemudian orang yang sempat berbuat kejahatan, dan karena merasa untuk apa dia mau berbuat kedaliman, buat jahat kalau dia tidak ada apa namanya, tidak ada kesulitan dalam hidupnya gitu loh. Makanya konsep tentang zakat, tentang sedekah, tentang macam-macam itu kan supaya orang-orang fakir itu tidak lagi berpikir untuk kufur gitu ya. Kan ada kadal fakru ayyakuna kufron, itu orang kafir, orang-orang miskin, orang fakir itu bisa jadi dia lemah ya, sehingga gampang berpaling kepada kebenaran gitu. Nah, ini penting, dan menurut saya ini dasar sekali ya. Saya ingat betul ini saya peroleh apa namanya, informasi ini atau pengetahuan ini udah lama sekali dan masih terngiang dalam benak saya ketika itu muncul. Dan saya tidak pernah niat menghafalin hadis-hadis atau itu, nggak pernah saya niat hafalin itu, nggak, tapi saya tanamkan betul dalam jiwa saya, dalam kepribadian saya, bahwa setiap orang itu punya fungsi gitu di dalam dunia ini, di keberlangsungan alam ini gitu. Sekecil apapun peran kita, fungsi kita gitu. Kalau kebetulan kita punya ilmu, ya sudah, manfaatkan ilmunya lillahi ta'ala. Kalau kebetulan kita menjadi pejabat negara, ya sudah, kita laksanakan kewajiban itu dengan benar gitu. Manfaat biljah ya, biljah itu ya dengan pangkat, dengan jabatan, bagai apa saja. Kalau kita punya modal keuangan atau modal harta benda, ya sudah, itu yang kita jadikan agar sekeliling kita ini merasa nyaman dengan keberadaan kita itu. Punyanya itu ya udah, itu kita bantukan. Nah, yang terakhir adalah bidu'ail zalim ya, atau bidu'ail madlum atau bidu'ail fuqara ya. Doanya orang-orang fakir atau doanya orang-orang yang mungkin masih terzalimi. Ini luar biasa gitu. Jadi kalau mengacu kepada 4 pilar dunia itu, semua orang punya peranan dalam menjadi pilar, menjadi penopang gitu. Tinggal kita berada di posisi yang mana. Bahkan yang paling terakhir itu, kita kalau tidak punya apa-apa, artinya fakir di sini bukan berarti orang yang tidak punya uang dan seterusnya, tapi mungkin fakir ilmunya, fakir pangkat jabatannya, termasuk fakir macam-macam. Fakir itu kan dalam arti butuh ya, orang yang butuh. Itu cukup kita berdoa, itu udah bisa menjadi kekuatan gitu. Jadi jangan pernah kita meremehkan siapapun dengan kapasitas apapun yang mereka miliki, itu penting itu ya. Jadi sekali lagi bahwa manusia ini mengemban satu amanah ya, untuk menjadi khalifah fil ard gitu, menjadi penanggung jawab, supaya tidak terjadi chaos, supaya tidak terjadi kemungkaran ya kalau ada. Supaya tidak terjadi itu semua, maka tugas kita adalah mewakili Tuhan di situ memang gitu. Mewakili Tuhan dalam arti kata apa? Dalam arti kata menjaga kelangsungan alam semesta gitu. Itu yang paling penting sebenarnya, yang paling pokok tugas kita tuh di situ gitu. Maka menjadi apapun kita ini sebagai orang alim, ya ayo kita manfaatkan ilmunya supaya dunia ini tetap terjaga. Menjadi pemimpin, ya sudah, kita harus adil gitu. Dan itu masing-masing nanti kalau kita breakdown, kalau kita jabarkan satu persatu, itu luas cakupannya. Misalnya kalau kita katakan yang pemimpin misalnya ya kan, kemarin saya sampaikan salah satu kaidah fikhiyahnya itu tasarruful imami manutun bil maslahatir ra'iyah itu ya. Jadi tasarruful imam ini ya, bagaimana keberadaan dari pemimpin itu, termasuk kebijakan-kebijakan imam itu harus didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya itu ya. Kalau maslahat rakyatnya maslahat ya, tidak ada kekurangan, terus kebijakan-kebijakannya memang menenangkan ya, tidak menyulitkan gitu, maka tidak akan ada chaos, tidak akan ada mohon maaf misalnya demo dan seterusnya, tuntutan ini dan itu dan seterusnya gitu ya.
Jadi hak-hak daripada warga negara ini harus diberikan keamanan, kenyamanan gitu. Jangan sampai hanya gara-gara kebijakan yang mungkin itu bukan pemimpinnya langsung, tapi kan pemimpin itu punya pembantu-pembantu yang barangkali dikorupsi, atau barangkali hanya gara-gara itu tadi gitu, mementingkan kelompok-kelompok tertentu gitu. Sehingga masyarakat, rakyatnya menjadi sengsara gitu. Misalnya harga minyak mahal, misalnya kayak gitu-gitu kan, itu kan hanya gara-gara distribusi ininya nggak berjalan dengan baik, ada yang sabotase kan di situ. Nah, yang paling penting lagi sebenarnya yang memicu goyahnya keamanan dunia ini, itu juga karena adanya ketidakadilan gitu. Itu makanya berbahaya sekali. Makanya termasuk nilai yang paling universal ya yang diajarkan Rasulullah itu adalah keadilan gitu, mengajarkan keadilan. Hati-hati kalau kita sudah tidak adil dari mulai pikiran kita terhadap siapapun, maka itu memicu ketidakamanan, ketidaknyamanan. Chaos betul itu kalau itu terjadi gitu. Ya, jadi macam-macam, makanya ayo kita mulai menempa diri kita mulai memperkuat kemampuan, menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman gitu ya. Karena menurut saya yang sudah teman-teman lihat hari ini cukuplah menggugah gitu ya, semangat teman-teman untuk belajar, karena nanti teman-teman tuh jadi pemimpin gitu. Ibarat kata kita bela-belain misalnya ngaji malam-malam seperti ini di bulan Ramadan seperti ini, sekali lagi bukan hanya untuk mencari pahala, bukan sekedar supaya kita pantas ngaji Ramadan, enggak gitu. Ada satu tujuan yang lebih besar dari itu, karena saya melihat teman-teman itu adalah calon pemimpin gitu, calon pemimpin semua. Dan itu harus dibekali keilmuan yang mendasar ya, termasuk kepribadian muslim, kepribadian yang seperti teladan dari Rasulullah. Kemudian kecakapan dalam hal mungkin menyelesaikan masalah gitu ya, sebagai problem solver kan, kayak gitu. Itu yang terpenting gitu. Makanya saya sampaikan tentang metodologi pemahaman, supaya ketika teman-teman membaca teks-teks agama itu tidak terjebak hanya pada kepentingan tertentu atau subjektivitas tertentu, tapi coba lihatlah dari kemaslahatan umum gitu. Sering saya sampaikan, bahkan sudah sering saya ulang-ulang gitu. Syariat itu diperuntukkan untuk apa? Ya untuk menjamin, untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Keberadaan agama ini ya untuk keselamatan gitu, keselamatan, kedamaian gitu. Ini jangan lupa gitu. Selama ini banyak orang itu sudah salah jalan ya. Sudah salah jalan karena yang diisi dari pikiran-pikirannya itu hanya keuntungan-keuntungan yang sifatnya materialistis, hedonis, kapitalis. Sekali lagi bukan karena kita ini nggak butuh materi, nggak butuh itu, butuh itu. Tapi jangan sampai kebutuhan itu kemudian mengalahkan naluri kita gitu loh. Mengalahkan nalar kita gitu, sampai menggadaikan kehormatan, menggadaikan agama, menghalalkan segala cara, itu yang tidak diperkenankan. Jangan sampai seperti itu. Saya selalu mendoakan teman-teman menjadi pribadi yang sukses di masa depan, menjadi siapapun itu. Saya berharap teman-teman semua itu sukses di masa depan, mau jadi apa saja ya. Jadi apa saja itu kan tergantung nanti bagaimana teman-teman menempa diri ya. Tapi bahwa modal dasar yang paling penting adalah membangun karakter-karakter yang baik, yang saleh tadi itu ya, yang layak itu. Jadi kesalehan itu ya kelayakan itu. Makanya ada Al-Qur'an tuh sholihun likulli zamanin wa makanin. Dia selalu patut, selalu mau dipakai cuman sesuai gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau berharap rahmat Allah yang luas, itu kuncinya, rumusnya di situ gitu. Rumusnya di situ. Fal aslu, maka utawi kang dasar ya. Utawi kang dasar fit ta'amuli ing dalem muamalah, ing dalem berinteraksi atau bersosial
bainan nasing dalam antara manusia ini yang paling dasar di dalam bermuamalah kepada sesama manusia itu apa? Huwa yaiku ar-rahmatu rahmah fima bainahum, yaitu rahmat ing dalam antarane manusia itu. Ini kunci ya, masih kunci. Jadi kurang apa lagi kalau kita bicara soal rahmat, kurang apa lagi? Makanya nggak salah kalau sekarang ada Islam yang rahmatan lil alamin. Itu bukan kemudian kita ingin gaya-gayaan, ini enggak gitu. Tapi karena memang agama itu asas dasarnya ya kerahmatan gitu loh. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan ya. Apakah teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan? Oke, lanjut ya. Wahatta lil hayawan, bahkan hatta lil hayawan, bahkan untuk hewan. Ya hewan tuh makhluknya Allah juga. Makanya tadi saya bilang bermanfaat di mana saja, untuk siapa saja, kapan saja. Di mana kita berada di situ. Di mana kita, kalau bahasanya kalau burung mencolok di mana, ya dia harus bermanfaat di situ. Merahmati di situ gitu. Makanya Allah tuh Masya Allah luar biasa ketika menjadikan manusia-manusia itu kadang-kadang memiliki karakter yang berbeda-beda, kecenderungan yang berbeda-beda. Ada orang tuh yang suka banget dengan kucing, ada yang suka banget memelihara hewan-hewan yang kadang mungkin satu sama lain tuh beda-beda. Itu gambaran, itu ibarat, itu takbir gitu ya, bahwa memang manusia dengan semua alam ini termasuk hewan-hewan itu tuh tidak ada jarak sebenarnya, karena itu sama-sama makhluk Allah. Saya kadang berpikir begini ya, kita ini tinggal di dalam rumah misalnya, kita tinggal di dalam rumah itu, kalau kita tidak menyadari bahwa yang tinggal di dalam rumah itu tidak hanya kita gitu ya, bahwa kita ini berbagi udara, berbagi tempat, berbagi apapun dengan makhluk Allah yang lain. Bisa makhluk yang tampak, bisa juga yang tidak tampak. Yang tidak tampak mungkin ada ya, tapi kan kita bahaya kalau kita diperlihatkan gitu ya. Tapi yang tampak itu banyak sekali. Bahkan lebih banyak mereka daripada anggota keluarga kita sendiri. Coba lihat itu. Semut misalnya, itu nggak tahu kalau di rumah teman-teman apa banyak semut. Kalau di tempat saya ini sanding sawah ya, mepet sawah rumah saya itu, jadinya banyak pohon-pohonan, jadi semutnya banyak itu. Kalau kita nggak menyadari bahwa itu memang makhluknya Allah yang tinggalnya dekat sekali sama kita itu. Apa kemudian kita merasa loh iki omaku semut gak lerene, kan nggak bisa begitu ya. Makanya kemarin ada yang tanya, gimana Bu kalau kita masuk ke rumah kosong kita salam? Ya itu kita salam, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tuh kan? Karena kita kan nggak tahu yang di dalam rumah itu siapa, ada malaikat mungkin. Kalau kita mendoakan assalamualaikum yang di dalam rumah atau assalamu alaina, itu kan yang malaikat mendoakan kita. Maka rumah itu berkah itu. Itu ya, hatta lil hayawan. Ayolah kita mulai dari diri kita, menyayangi hewan, menyayangi tumbuh-tumbuhan, tidak berbuat semena-mena gitu. Karena itu tadi teman-teman, sekalinya kita melakukan satu tindak kesalahan gitu ya, itu kembalinya ke kita juga gitu. Dan kadang-kadang bukan hanya ke kita, kalau itu dampaknya lebih luas, bisa ke orang lain. Termasuk misalnya kalau kita menggunakan sumber daya alam semau-maunya atau mengeksploitasi alam semau-maunya, pada akhirnya apa, orang-orang yang nggak ikut-ikutan ya kena getahnya. Makanya udah di ultimatum, udah disampaikan dalam Al-Quran, dzaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tangan-tangan yang mana? Ya bisa jadi mungkin tangan kita secara nggak langsung. Nah itu dia, pendidikan yang paling dasar itu sebenarnya adalah tentang moral, tentang karakter, tentang kepribadian, tentang bagaimana kita menempatkan diri di hadapan Allah, di hadapan sama makhluknya. Ini yang menurut saya yang harus disadari oleh semuanya. Tidak banyak orang mengetahui ini. Orang kadang-kadang berpikir dia terpisah dari semua itu.
Dia pikir apa yang dia lakukan tuh nggak ada keterkaitannya, nggak ada timbal baliknya. Padahal udah jelas itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khaira, ya dia akan memperoleh kebaikan, khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, ya dia akan mendapatkan getahnya, mendapatkan dampaknya. Itu. Makanya saya kadang tuh hanya tertawa ketika melihat orang tuh kok macem-macem gitu ya. Apa mereka tuh nggak sadar kalau itu tuh nanti kena ke dia. Saya tuh sering ya, misalnya kayak kemarin gitu, habis dari acara itu kan macet gitu ya, macet banget di jalan tuh. Tiba-tiba ada, ya mungkin dia buru-buru apa gimana gitu ya, motor gitu, dia itu dari belakang gerobak saya itu dia di ini gitu. Tapi udah lari aja gitu. Terus pikir saya, ya sudah gitu, ya sudah, toh dia udah pergi kan. Kalau dia nggak pergi kan kita omong baik-baik kan gitu, meskipun saya nggak akan menuntut bagaimana, tapi karena dia pergi ya sudah, saya tertawa aja gitu. Karena yang di dalam yang pergi sama saya itu ada juga seorang, ya dia sih ya juragan lah gitu ya, kayak dia itu orang punya banyak karyawan dan dia loyal juga, tapi barusan kena musibah gitu. Saya terus bandingkan, ya apa yang saya alami ini ndak sampai seperti yang dialami, jadi ngapain, ya sudah biarin aja. Tapi yakin bahwa Allah akan menegur orang itu gitu, karena kalau orang melakukan kesalahan mestinya kan dia paling tidak ngomong maaf ya, seterburu-burunya kayak apa gitu. Nah ya yang seperti itu tuh buat kita tuh hanya pengen tertawa gitu loh. Kenapa kok orang-orang tuh nggak menyadari bahwa apa yang keluar dari diri kita kalau merugikan orang lain, ya kembalinya kita juga rugi, meskipun bukan dari saya yang dirugikan, tapi tangan-tangan Allah melalui yang lain tuh itu bisa gitu. Itu siapa bilang nggak bisa? Nah ini teman-teman nih, saya menitipkan betul ini pemahaman seperti ini yang tidak pernah saya ajarkan di kelas ya. Saya mengajar dari dasar hati saya, dari nurani saya, dari yang paling dalam dari saya, bahwa masa depan teman-teman itu juga bagian dari apa yang dosen-dosen atau guru-guru kita berikan. Kalau kita memang niatnya untuk membekali teman-teman semua supaya bekal-bekal itu bisa dimanfaatkan di masa depan, maka guru-guru itu nanti akan tenang gitu. Sudah ada pengganti yang benar, yang lurus ya, hatinya bersih, yang lurus, pikirannya lurus gitu. Ini penting ya. Wal khalqa, dan juga makhluk ajmain seluruhnya gitu, nggak pandang bulu, mau itu apapun, mau itu siapapun ya, itu harus mendapatkan kerahmatan dari kita, harus mendapatkan kasih sayang, mendapatkan bagian dari kita ya, apapun itu. Makanan misalnya, kadang orang tuh eman ya, ini buat besok ya, kenapa gitu. Masih banyak makhluk-makhluk yang lain yang sebenarnya juga kalau itu kita berikan ke mereka, ya nantinya kembali ke kita juga gitu loh. Lalu untuk apa sih orang kemudian pelit misalnya begitu, kikir misalnya begitu itu. Hati-hati ya, kemarin sudah kita bahas itu, barang siapa yang memelihara sifat kikirnya gitu, itu berbahaya sekali gitu. Iyyakum wasyuh ya. Ini kalau teman-teman mencatat itu karakter-karakter yang melekat gitu, yang untuk kita persiapkan sebagai pribadi yang insya Allah masa depan tuh akan menjadi milik kalian gitu, yang akan mengatur tuh kalian. Tapi kalau sudah mulai sekarang kita bangun dengan karakter-karakter yang benar seperti itu, insya Allah masih lama nih kiamatnya. Insya Allah nggak rusak-rusak ini. Kan kerusakan itu kan kalau manusianya semakin dolim karena dia tidak dibekali pemahaman-pemahaman yang benar gitu. Sehingga orang pada semerawut, pada ngawur ya. Dolim yang ngawur itu karena nggak dibekali ilmu gitu. Makanya niatnya harus tulus, ngajinya ngaji tulus gitu.
Kenapa nggak kita sampaikan di kampus? Karena kadang-kadang kampus misalnya di kelas itu udah tujuannya nilai gitu, dan saya nggak suka begitu itu. Ini untuk dandani nilai akhlaknya, tidak masuk di ijazah, tidak harus menjadi apa, tapi bekal yang terus tertanam dalam jiwa teman-teman semua. Wahai tu annahu lan sekirane sak temene kelakuan ya tu bena iku den bangun apa asyarai'u syariat-syariat al ilahiyatu yang bangsa ilahi ala rahmati ngatasi rahmat ya dengan itulah maka syariat-syariat itu juga dibangun atas dasar kerahmatan gitu. Kerahmatan, kemaslahatan yang saya sampaikan itu ya. Nah, memang nanti perlu ada pemahaman yang lebih dalam lagi terkait dengan kemaslahatan itu seperti apa, kerahmatan itu nanti bentuknya bagaimana saja. Ini kan baru kerangkanya. Teman-teman baru dikenalkan kerangkanya dulu. Gitu. Wa yu'assasu lan den bangun ya, asas itu ya dipondasikan. Dipondasi atau dibangun ya alaiha ing ngatasi rahmat gitu. Syariat itu juga dibangun, dipondasi atas dasar rahmat itu tadi gitu. Ya. Wa yu'assisu 'alaiha at-ta'alimun nubuwah ya. Ini at-ta'alimun nubuwah. Kalau tadi syariat ilahi itu dibangun atas dasar kerahmatan, begitu juga ajaran-ajaran Nabi, at-ta'alimun nabawiyah, yaitu ajaran-ajaran Kanjeng Nabi juga dibangun atas dasar kerahmatan. Ini hanya menyadarkan kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua tentang kerahmatan itu tidak main-main, tidak hanya kita fasih di lisan rahmatan lil alamin, tidak, tetapi harus diwujudkan, dimanifestasikan dalam setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap keputusan yang muncul, yang lahir dari siapapun itu. Fayam bagi mongko sayogyane apa ayarji'a ing yen to bali ilaiha ing atase kerahmatan iku ya. Apa sing bali kullu qawanin, sekabehane undang-undang itu. Semestinya setiap qawanin, setiap konun-konun itu dikembalikan kepada kerahmatan itu, didasarkan pada kerahmatan itu. Ya. Kullu qawaninil ardi ya. Undang-undang di bumi min haitsu hiya saking sekirane ya utawi rahmat iku aslu qawanini samai, iku pokok dari undang-undang sing bangsa langit ya. Maka semestinya apapun yang ada di dalam undang-undang di dunia ini dikembalikan kepada asal muasalnya, yaitu apa ya, undang-undang langit. Ya undang-undang langit itu apa ya, Al-Quran gitu. Al-Quran, kembalinya ke Al-Quran. Makanya sering kita katakan Al-Quran itu sebagai core of the core itu ya, inti dari inti itu Al-Quran gitu. Makanya beruntung sekali teman-teman itu kalau memilih jurusan di tafsir hadis itu beruntung gitu. Itu bagian dari fadhole Gusti Allah itu. Makanya harus dipantaskan gitu, harus dipantaskan. Pantas nggak sih kita ini sebagai mahasiswa IAT misalnya begitu. Kepantasan itu kan dari proses gitu. Kalau mau pantas ya belajar terus, nggak malas-malasan gitu, nggak perhitungan gitu. Kuliah aja perhitungan, yang ngajar juga kadang perhitungan, ya jangan sampai lah begitu, jangan sampai gitu. Sudah, kita ini hanya mendasarkan semua pada apa yang sudah ditetapkan Allah. Kita ini hanya menjalankan saja, ibarat sudah ada sutradaranya kok. Kita ini hanya nata hati, nata pikiran kita supaya tidak melenceng, supaya fitrahnya manusia itu tetap terjaga gitu. Manusia itu punya fitrah yang luar biasa, yang kalau itu tidak disampuri oleh nafsu-nafsu itu lurus gitu. Fitrahnya sama dengan kebenaran agama. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah.
Hanya saja kadang-kadang nafsunya yang besar ya, keinginan-keinginan, hasrat-hasrat, ingin begini, ingin begitu, ingin itu yang mengalihkan semua, sehingga fitrahnya itu kemudian teralihkan ya. Sekolah pengen jadi ini, kuliah pengen jadi ini, itu hanya untuk mencari kehidupan duniawi gitu ya. Kita nggak larang itu, seperti yang saya sampaikan kemarin. Islam mengajarkan kita untuk hidup secara layak gitu, nggak boleh miskin, nggak boleh fakir. Kalau bisa jadi apa namanya, jadi bos ya, jadi punya banyak pekerja, punya membangun lapangan pekerjaan, harusnya begitu. Tapi kalau kita nggak punya modal apa-apa, apa bisa begitu? Ya selamanya kan akan jadi karyawan saja. Kalau bisa ya jangan, pantaskan diri kalian untuk menjadi pimpinan atau menjadi apa sajalah itu yang bisa mempekerjakan banyak orang, memberdayakan orang lain gitu. Tidak menutup kemungkinan ya teman-teman nanti juga bisa menjadi siapapun orang yang sukses gitu di masa depan gitu. Pengen nanti saya melihat itu gitu, pengen banget melihat itu ya. Ya mudah-mudahan nanti Allah mudahkan semua ya. Amin ya Allah. Ya itu dari bab yang kedua ya. Sekarang bab yang berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ini saya teruskan dulu sedikit. Ar-rahmatu tawi rahmat. Iya, iku kang diarani rahmat ya. Al-qaidatu iku pondasi ya. Fil muamalatil amah ing dalem muamalah atau interaksi binasi kelawan menungso. Nah, ini masih penjabaran tentang bahwa rahmat itu adalah satu pondasi di dalam hubungan bermuamalah, dalam berinteraksi antara manusia. Nah, selalu saya katakan bahwa manusia itu adalah makhluk berelasi, karena dia tidak mungkin bisa lepas dari sesuatu di luar dirinya. Sesuatu di luar dirinya itu ya bisa Tuhan, ya hablum minallah, bisa manusia, hablum minannas, atau alam, hablum minal alam. Itu melekat ya. Warada tumeka fi sahihi Muslim ing dalam kitab Sahih Muslim an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong nafasa iku melepaskan ya, atau memudahkan sapa man an mukminin saking wong mukmin, melepaskan opo kurbatan ing kesulitan, min kurabid dunia saking kesulitan-kesulitan sing bangsa dunya, bangsa dunia, urusan-urusan dunia. Nafasa mongko melepaskan atau memudahkan, gampangno sopo Allahu Allah anhu saking man tadi itu, kurbatan ing kerupekan ing kesulitan min kurabi yaumil qiyamati saking kerupekan kesulitan dina kiamat. Ini juga prinsip ya teman-teman. Kalau kita memudahkan orang, ya Allah akan memudahkan urusan kita. Bukan hanya urusan ini, urusan yang lain-lain. Gitu. Cuman kadang-kadang ya itu tadi, manusia yang menghalang-halangi itu hasrat-hasratnya, keinginan-keinginannya, atau kadang-kadang mungkin perhitungan-perhitungannya itu. Dia selalu berharap sesuatu dari apa yang sudah dia lakukan. Orang susah untuk ikhlas, orang masih pamrih gitu. Itu yang menyebabkan stagnan akhirnya. Karena kita hanya ingin apa yang kita lakukan di dunia ini dibalas di dunia dan kelihatan, padahal yang tidak kelihatan, pahalanya yang tidak kelihatan itu banyak sekali. Ya. Seandainya kita ditampakkan pahala itu sekarang gitu, ya. Maka setiap hal baik yang kita lakukan, kita akan terus melakukannya, nggak akan pernah berhenti. Tapi karena itu disimpan oleh Allah sebagai nanti kabar gembira, sebagai bisyarah nanti di akhirat. Tetapi Allah berikan itu mungkin setiap doa, setiap apa yang kita lakukan itu, kata Allah 30%-nya atau berapa persennya itu sudah diberikan di dunia. Tetapi nanti dipenuhin di akhirat itu.
Ya, ada kan ayatnya itu. Jadi setiap apa yang dilakukan manusia itu, ya kalau berupa doa misalnya, maka doa itu akan dikabulkan di dunia, ya sedikit, tapi nanti dipenuhi di akhirat. Artinya di dunia itu ya masih ya rahmatnya itu begitu itu. Tapi bahwa apa yang kita lakukan kalau itu ikhlas, Allah akan ganti itu dengan yang lebih banyak itu. Kalau yang kita tolong itu urusan dunia, Allah menolong kita dari kesulitan-kesulitan di akhirat gitu. Dan ya itu ujian keimanan kita itu, kenapa? Karena belum kelihatan, sehingga orang kadang nggak percaya dengan itu. Orang lebih menerima misalnya ditawarin, kamu mau nggak tak kasih uang 1 juta, sama nanti aku kasih pahala, dikasih Allah pahala nanti di akhirat. Misalnya kamu berbuat kebaikan satu, dapatnya uang 1 juta sebagai upahnya, dengan kamu berbuat ikhlas, ya ikhlas nih, nggak tanpa pamrih, nggak arep-arep apa-apa, wis pokoknya kabeh kersane Gusti Allah gitu. Kamu pilih yang mana? Coba teman-teman pilih yang mana? Kalau ditawarin uang 1 juta sama ditawarin pahala, kira-kira ini jujur? Uang, Bu. Pasti pilih uang. Nah itulah orang itu, kalau di hati kita masih ada, di mata kita ini masih hanya uang, 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 dan uang, akhirnya diperalat oleh uang, dan itu nafsu. Tapi kalau kita bersihkan itu semua, bukan berarti kemudian ketika kita kosongkan pikiran hati kita dari uang-uang itu, kemudian kita nggak dikasih uang oleh Allah. Dikasih, dijamin kok, itu dijamin kok oleh Allah. Tetapi bahwa hidup itu akan semakin nikmat, akan semakin nyaman, melakukan segala sesuatu itu jadinya ikhlas, itu nggak hitung-hitungan gitu ya. Kok gak sumbut atau bagaimana, nggak ada pikiran begitu. Kalau orang mikirnya gak sumbut, ngerti gak sumbut nggak? Ngerti nggak sumbut nggak teman-teman? Ora sembodo. Nah, rasem bodoh wis direwangi reng kampus ado-ado misalnya, itu bener teman-teman. Nek dipikir-pikir tuh ndak sembodo, ora bakal dilakoni. Kalau orang mikirnya begitu ya, kalau orangnya pikir begitu, mahasiswanya pada malas misalnya, mahasiswanya sedikit, kayak berangkatnya ngene macam-macam, nggak bakal dilakuin gitu. Kalau orang mikirnya keuntungan materi begitu itu, dan itu akan menghalangi gitu. Kalau sudah hatinya ada seperti itu, maka hasrat-hasrat yang lain itu memenuhi pikirannya, yaitu yang nuktah-nuktah itu termasuk itu yang mempengaruhi pikiran manusia itu, kalau hatinya dipenuhi dengan hasrat-hasrat seperti itu gitu. Makanya penting belajar meluruskan niat, membersihkan hati, pikiran kita, udah kita isi dengan Allah. Ini bukan sesuatu yang sifatnya kok bahasanya itu koyo masa sih bisa begitu gitu, masa sih bisa gitu. Dan coba nanti rasakan, itu pasti akan nikmat, rasanya bahagia, rasanya menjalani semua, ketemu dengan apapun, ketemu dengan tugas apapun itu ya sudah dilakukan, dijalankan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh tanggung jawab, nggak gampang baperan, nggak gampang sakit hati, nggak gampang tersinggung, udah biarin aja sih itu. Jadi rahmat itu sebagai pondasi di dalam hubungan bermuamalah gitu. Dengan siapa? Dengan tetangga. Misalnya tetangga kita orangnya jahil, ya biarin aja. Kita mikirnya gini, Masya Allah, ini pasti Allah punya rencana itu. Allah itu maha kuasa menciptakan manusia dengan berbagai macam karakter-karakter itu. Kok ono sing ngono, ono sing ngono, ono sing ngono. Ya kan nggak sama semua. Kita supaya belajar bahwa Allah itu maha kuasa. Mau bentuk manusia kayak apapun ya itu kuasanya Allah, jangan lupa. Makanya kalau orang itu sudah kelihatan, sudah tahu bahwa tajalli ya, kemarin kan kita sampaikan, kalau hati kita udah bersih ya, udah diisi dengan yang baik-baik, itu tajalli, itu terpancar semua sifat-sifat Allah itu dalam setiap ciptaan-ciptaannya itu, termasuk hal-hal yang mungkin gak nyenengin ke kita.
Kalau kita tahu bahwa itu semua ciptaan Allah, apa kemudian kita masih nelangsa? Ya udahlah, emang itu kuasanya Allah. Kita diuji, ketemu dengan orang yang punya karakter seperti itu, supaya kita belajar, nggak tambah sombong, supaya kita tahu bahwa kita mungkin masih ada kekurangan dan seterusnya. Udah begitu aja gitu ya. Nah itu, jadi warada fi sahih Muslim tadi sudah ya, kalau seseorang memudahkan urusan saudaranya dalam urusan dunia, maka Allah akan mudahkan kesulitan-kesulitannya di akhirat. Tinggal teman-teman percaya atau tidak, itu aja gitu. Dan itu tidak hanya di akhirat, pasti Allah kasihkan di dunia, pasti Allah kasihkan di dunia. Pokoknya satu persatu itu yang ada hanyalah syukur, yang adanya nikmat dan nikmat gitu. Waman lan sapane wong yasaro iku mempermudah sapa man ala mu'sirin ing atase wong kang kesulitan, kang kesusahan. Yasaro mongko gampangke sapa Allahu Allah alaihi ing atase man fit dunya ing dalam donya wal akhirati lan akhirat. Nih kalau kita mau memudahkan urusan orang ya, membantu orang lain supaya dia ringan beban hidupnya gitu ya, entah dengan jalan misalnya orang hutang kita hutangin, atau kalau orang susah kita hibur, orang cerita kita dengerin, kita punya empati, kita punya simpati, ngelegake orang, itu tuh luar biasa. Itu ngelegake wong. Lawan dari melegakan orang lain itu kan nganyelke atau ngelake. Pokoknya ojo sampai ono di dalam kamus kita tuh ngelake orang. Ya, nek wis ngelake wong ku ning atiku gak enak banget. Gak enak banget. Kan ada itu hadisnya itu. Ciri-ciri orang itu kalau berbuat kesalahan itu ada mahaka fi qalbihi. Haka itu sing ganggu ning atine. Itu ada di kitab Arba'in Nawawi, itu ada itu. Nanti coba teman-teman buka ya hadis yang ke-27. Itu tentang kebaikan itu. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu ya husnul khuluq misalnya. Sementara al-ithmu, dosa itu apa? Dosa itu kalau ada yang mengganggu di hati kita, mahaka fi qalbihi atau fi nafsi itu. Enggak enak rasanya, itu enggak enak, itu berarti ada sesuatu yang mengganjal, yang bikin enggak tenang gitu. Gitu. Nah kalau kita misalnya dengan orang lain, dengan siapapun yang datang ke kita, lega no, ojo gawe tersinggung, ojo digawe gelo, sak mampu kita, itu akan dimudahkan urusan-urusan kita. Wis dijanji karo pangeran kok. Waman lan sapane wong satara iku nutupi sapa man musliman ing aibe wong muslim, satara mongko nutupi hu ing man sapa Allah fid dunya, cacate man fid dunya yang dalam dunia wal akhirat dan akhirat. Kalau kita mau menutupi cacatnya orang lain ya, supaya dia tetap terhormat di mata orang lain, jangan malah dibuka-buka, nggak ada untungnya. Yang ada malah kita rugi, malah melihatkan keburukan kita sendiri gitu. Makanya kita jaga lisan kita ini, yang keluar dari lisan hanya kebaikan, hanya kemanfaatan. Karena kalau itu kemungkaran, kalau itu ghibah, kalau itu fitnah apalagi, itu hanya akan menunjukkan keburukan kita sendiri. Jadi hati-hati teman-teman dalam bersikap ya. Ini penting karena urusan dengan manusia itu lebih sulit. Ketemu orang sing nganyelke misalnya, itu cobaan berat yang begitu tuh. Kalau kita nggak menyadari bahwa ngono-ngono yo pangeran sing gawe kok. Gitu ya. Maka Allah akan menutupi aib-aib kita di dunia dan akhirat. Wallahu lan utawi Allah iku fi aunil abdi, ing dalem nolong kaulane utawa membantu hambanya. Maka nal abdu selagine ana sapa kawula iku fi auni akhihi, ing dalem nulungi sedulure.
Nah, ini prinsip yang berikutnya. Allah akan membantu kita selagi kita mau membantu orang lain. Gitu. Allah akan memberikan rizki kepada kita kalau kita membuat rizki kita itu bermanfaat untuk orang lain. Makanya saya tuh sering bilang sama ya bahkan ibu-ibu biasanya gitu ya. Ibu-ibu mau tahu nggak bagaimana caranya mendapatkan uang? Gitu. Mesti pada senang kan kalau ditanyain begitu. Mesti pada senang. Mau nggak mau dapat uang? Gampang. Mau. Bagaimana? Pokoknya kosongin dompetnya. Jangan pelit. Kosongin dompetnya. Keluarin untuk apa? Ya untuk sedekah kek, untuk membelanjakan anaknya kek, atau untuk apa kek. Jangan disimpan. Kalau nggak pernah dikeluarkan, ya nggak pernah ada yang masuk. Rumusnya begitu. Untuk apa? Kalau cuma disimpan itu untuk apa? Hanya menghalangi yang mau datang itu. Kalau uang yang ada di dompet kok nggak dihabiskan, itu belum tentu yang baru mau datang. Tapi kalau itu kosong, dompet itu kosong terus, itu nanti akan di ini oleh Allah. Ya mungkin ini belum makom, atau mungkin masih sulit diterima yang begitu tuh ya, butuh pengalaman karena teman-teman ini kan masih mahasiswa, masih belajar, belum bisa merasakan itu karena uang semua masih dari orang tua ya. Tapi bahwa rumusnya tadi itu orang itu akan ditolong oleh Allah selagi kita mau menolong. Itu kan timbal baliknya kan di situ gitu loh. Lalu kenapa kalau kita udah tahu rumusnya begitu kok kita gemang itu enggan menolong orang gitu. Ya dikit lagi ya. Waman salaka lan sapane wong salaka iku lumaku ya, utawa menempuh lah bahasanya. Torikon ing dalan yaltami sukang nyuprih utawa goleki sapa manfihi ing dalem torik, golek ilman ing ilmu, sahala mongko gampangake sapa Allah lahu maring man bihi kelawan torik tadi, torikon ing torik tadi ilal jannati maring swarga. Nah, ini luar biasa ini. Ya, siapapun orangnya, kalau di dalam waktunya, di dalam hari-harinya dia pakai untuk yaltamisu bi ilman, untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju kepada surga. Ini bukan sesuatu yang kemudian melangit atau apa kayak apa kok normatif apa enggak itu. Yang dimaksud surga itu kan kenikmatan, kebahagiaan. Itu. Surga itu tidak hanya ketika nanti di akhir itu, enggak. Surga itu ada di dunia. Itu. Teman-teman akan sukses itu. Ya coba kita lihat sekarang, kalau orang berilmu, apa kemudian ilmunya itu hanya nanti diganti di akhirat di surga? Kan enggak. Orang berilmu sekarang, ya dia akan terapkan sekarang, hasilnya juga di ini sekarang. Yang lain-lain itu nanti tambahan. Yang lain-lain itu pemenuhan gitu. Saya lupa ayatnya itu yang bunyinya gimana itu? Tentang ajal itu gimana itu? Walikulli ummatin ajal. Ya terus ajalum bukan yang ada lagi yang inilah yang apa namanya aduh saya lupa ini ya, tetap tentang ajal teman-teman, tapi ada ayat yang lain yang pokoknya kalau dia ini nanti di akhirat itu kan dipenuhi itu apa ya itu. Ya nanti dicari lagi ya, karena saya sejujurnya kan nggak pernah mempersiapkan ini ya, yes, pokoknya ngalir aja lah gitu. Ini ngalir aja gitu, apa yang keluar ya sudah itu. Nggak sempat belajar, nggak sempat membaca gitu ya. Ini aja sambil ngantuk-ngantuk, nggak apa-apa. Itu ini sedikit lagi aja udah jam 22. Karena saya setengah 9 udah saya buka. Kalau memang teman-teman bisanya jam 9 ya udah kita mulai jam 9. Tadi saya jam setengah 9 udah saya buka. Baik ya, kita teruskan. Jadi itu kuncinya teman-teman gitu. Barang siapa yang menjadikan seluruh hidupnya untuk belajar gitu, ya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada surga. Sekali lagi, surga itu tidak hanya konotasi bahwa itu nanti kita dapatkan di akhirat, enggak gitu. Surga itu kan kenikmatan. Kenikmatan itu macam-macam, bisa kesuksesan, bisa kebahagiaan, bisa ketenangan, gitu ya.
nggak selalu kemudian yang bersifat seperti apa gitu ya. Bahagia itu kan sederhana, hati kita tenang, tidak ada tekanan, tidak ada ketakutan, itu aja bahagia kok. Coba kalau teman-teman punya kemampuan, punya pemahaman, itu kan akan terbangun kepercayaan diri gitu ya, akan ada ya itu tadi, keinginan untuk semakin dekat kepada Allah, karena ilmu itu kan ilmu yang kita jadikan untuk semakin mengenal Tuhan ya. Kita belajar segala sesuatu itu harapannya supaya kita ini semakin dekat, semakin mengenal Tuhan, tidak semakin menjauhkan kita pada Tuhan gitu. Wa majtama'a lan ora kumpul sapa kaumun fi baitin ing dalem suatu tempat atau omah ya, min buyutillahi saking omah-omahe Gusti Allah, yatluna hale maca sapa kaum ya kitab Allah ing kitabi Allah, wa yatadarosuna lan saling mudarosah sapa kaum hu ing kitab ya, bainahum ing dalam antarane kaum, illa nazalat angin temurun alaihim ing atase kaum apa as-sakinatu, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, wa ghasyalan meliputi nutupi hum ing kaum apa ar-rahmatu rahmat, wa hafat lan mengelilingi ngubengi hum ing kaum sapa al malaikatu malaikat, wa dzakara lan nyebutake hum ing kaum sapa Allah fiman ing dalem makhluke ya, sapa wae indah kang ing dalem sisi ni Gusti Allah. Masya Allah, luar biasa ini. Yakin teman-teman tuh udah apal ayat hadis-hadis semacam. Saya yakin sudah sering sekali mendengarkan hadis-hadis semacam ini gitu. Hanya mungkin belum sampai merasuk ke jiwanya, belum merasuk ke sanubarinya gitu ya. Jadi saya juga pernah sampaikan ya, suatu tempat itu akan didatangi oleh malaikat, akan diberkahi oleh Allah kalau dipakai dua kegiatan. Kegiatan yang pertama itu ya dipakai untuk mengkaji ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengkajinya dan seterusnya. Yang kedua adalah mudarosah, itu untuk belajar, untuk kebaikan, untuk macam-macam. Itu berkah, itu tadi wahafathul malaikat. Malaikat akan menaunginya dengan rahmat Gusti Allah. Nah, itu begitu. Ya termasuk di yang gimana kalau ada yang bertanya kalau lewat Google Meet gimana? Sama aja. Sama aja. Nanti itu semakin canggih, teman-teman. Nanti itu semakin canggih. Kalau zaman dulu kan belum ada Google Meet, belum ada Zoom meeting. Bahkan saya pernah bilang ya, kalau nanti di akhirat itu, bahkan sekarang ini teknologinya belum ada gitu, saking canggihnya nanti di akhirat. Kalau sekarang masih CCTV hanya terbatas pada apa yang bisa dilihat oleh CCTV, tapi nanti di akhirat nggak begitu. Teknologinya itu bahkan belum diciptakan. Itu menurut saya itu, dari saya tuh angen-angen gitu kadang-kadang itu kan di dalam hadis itu ya, ini saya tuh bacanya gini, kalau dalam hadis itu kan nanti di akhirat tuh manusia akan terkunci mulutnya gitu ya. Itu dalam begitu, saya mikirin ini maksudnya gimana ya gitu. Itu kan ada yang bilang nanti tangannya yang ini, nanti ini yang jadi saksi. Tapi saya berpikir begitu, jangan-jangan nanti itu di akhirat itu teknologi yang lebih canggih dari sekedar teknologi CCTV yang sekarang ini gitu. Kan nggak menutup kemungkinan seperti itu, namanya orang berpendapat ya. Cuman ya karena ya sebenarnya pingin saya nulis tentang itu gitu ya. Cuman nggak ada kesempatan. Kalau teman-teman mau tulislah itu jadi skripsi ya. Itu ya teman-teman, sedikit lagi nih, fa musaidatul ibati mongko utawi nulungi kaula wa taisiru amrihim lan gampangake urusane ibad iku tarikun dadi dalan ila nuzuli maunatin ing dalem temurune pertolongan minallahi saking Allah taala. Wis pokoke kunci banget ini teman-teman. Ini prinsip, semuanya prinsip. Haitsu annal hayata, sekirane yen to ono apa sekirane haitsu anna ya, sekirane sak temene kehidupan ya, alati kang takumu kang lumaku kang berjalan, alat tasanidi ing atase saling bahu membahu, saling ya bahu membahu ya. Wal musaidati atau musaadati lan saling tolong menolong fima ing dalem perkara bainahum kang ana ing dalem antarane nas atau kaum,
yusahilu iku mempermudah ya gampangake lahum maring kaum mau fi muakabatin ing dalem menanggung ya jami'a umurihim dalem napa jenenge ing sekabehane urusan-urusane kaum wal istibari lan bertahan ya sabar ya bertahan ala masoibihim ing atase musibah-musibah wasyadaidihim lan kesulitan-kesulitan ya. Kalau kita itu dalam kehidupan kini kita terapkan saling bahu membahu, saling tolong menolong ya, saling mempermudah di antara satu dan yang lainnya itu, dalam saling menanggung urusan-urusan itu, kemudian ya bertahan atas semua apa yang kita rasakan, baik itu mungkin musibah, ujian atau apa itu akan ditolong semua oleh Allah itu. Tidak akan kita merasakan itu semua, dan yakin itu satu persatu tuh urusan itu akan ada solusinya. Saya sudah pernah ngalami yang seperti itu, benar itu. Saya kalau itu diangan-angan tuh kayaknya nggak mungkin gitu, tapi masya Allah satu persatu itu diberi kemudahan, diberi jalan oleh Allah itu ya. Ya, ini sudah jam 22. Saya kira itu aja teman-teman. Ada yang mau bertanya? Nanti tidak kemalaman. Ada Bu, kalau nggak ada saya. Ya, silahkan. Ini perihal iman yang tadi hampir mau disinggung dalam sama Ibu, tapi kayaknya nggak jadi. Lepas ya. Begini Bu, ya. Saya pernah menjumpai kasus ketika Gunung Merapi meletus itu. Nah, kan dari para santri itu terjun kepada para pengungsi. Nah, kemudian di sana ada juga orang-orang Nasrani yang terjun. Nah, kemudian orang Nasrani itu bisa memberikan bantuan sehingga membuat luluh para korban. Sedangkan santri itu hanya bermodal cangkem. Gitu. Jadi ada yang dengan praktek memberikan sumbangsih sosial, ada yang praktek kami juga sosial, cuma mereka mungkin lebih nominalnya lebih besar. Nah, kemudian ketika kita membicarakan tentang akhirat, secara nalar mereka lebih memilih nominal itu, sehingga bantuan dari orang Nasrani itu membuat luluhnya hati para korban yang endingnya itu masuk ke Nasrani. Nah, yang jadi pertanyaan saya dari narasi tersebut, bagaimana kita bisa memasukkan perihal sesuatu yang belum tampak oleh mata, yang memang masih misteri, sepertinya kan masih misteri ya Bu, tentang akhirat itu, melogikakan agar bisa dicerna oleh akal. Mungkin kata seniku Bu, mungkin itu hanya tidak hanya di konteks itu saja, pasti di sosial juga pasti banyak terjadi. Terima kasih. Ya, baik. Ya, makasih ya Mas. Yang pertama gini dulu deh, saya yang pertama tolong nanti saya diingatkan ketika ya biasa begitu, karena saya ngalir aja gitu, apa yang saya sampaikan itu ngalir gitu, kadang mau memperdalam di satu isu gitu, tapi kadang kemudian udah kadung nyantolnya yang lain, namanya orang udah ya katakanlah satu capek mungkin ya, yang kedua faktor U juga gitu, kadang-kadang itu pingin disampaikan gitu apa yang ini, tapi tersimpan lagi, itu munculnya yang lain, akhirnya terlewat. Nah itu teman-teman harus peka, dan kalau misalnya memang perlu diperdalam lagi tanya gitu ya, seperti yang tadi Mas Bambang tadi ya, seperti yang disampaikan Mas Bambang tadi ya, sebenarnya kristenisasi atau apa namanya itu udah dari lama ya yang begitu itu. Ada misionaris yang memang punya tugas untuk itu, tetapi satu sisi ya kita kedepankan husnudzon dulu gitu ya, kita kedepankan husnudzon gitu, bahwa semua itu kan berjalan atas kehendak Allah, benar ya, kita juga melakukan segala sesuatunya sesuai kemampuan kita, itu benar gitu kan. Kalau berhadapan dengan yang seperti itu ya tentu kita yang kita kedepankan adalah kerjasama, memang kerjasama, karena soal ikut atau tidaknya itu ya dari pendekatan gitu, dari pendekatan.
Makanya begini, kadang-kadang orang itu kan saya butuhnya karena mau utang, saya butuhnya duit gitu. Saya nggak butuh doa, misalnya kan begitu kan. Orang itu yang masih dalam tahapan itu, masih dalam bahwa dia dipenuhi oleh kebutuhan-kebutuhan itu, dan kita memang harus memberikan semacam apa ya, supaya antara keinginan dia dengan yang semestinya ya, dengan semestinya yang misalnya kita hanya bisa memberikan support, memberikan ini, itu ndak masalah. Itu soal apakah dia mau ngikutin kita atau tidak, itu hanya keadaannya dibuat seperti itu, sehingga teman-teman tidak berhasil mengislamkan mereka, atau itu ada campur tangan Allah di sana gitu. Tapi bahwa teman-teman sudah berusaha sekuat mungkin dengan kemampuan yang dimilikinya, dia itu sesuatu yang luar biasa begitu. Bahwa tidak semua apa yang kita lakukan itu berhasil sesuai atau sukses sesuai yang kita inginkan. Itu memang perlu ada ini, karena dakwah, sekali lagi, dakwah itu tidak hanya dengan kata-kata atau hanya dengan iming-iming, tapi nyata sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kalau di tengah orang-orang yang sedang mengalami kesulitan seperti itu secara fisik seperti itu, memang itu tadi, kita hadir di sana kalau bisa ya bekerja sama ya dengan itu. Kita tidak dalam arti kata oke, orang-orang Nasrani itu misalnya dia mampu mengajak mereka karena mereka punya uang, punya ini gitu, itu kan hanya caranya ya. Tapi bahwa hati orang tadi itu memang masih terpaut dengan itu gitu, sehingga ya udah nggak apa-apa, biarin gitu, biarkan saja, nggak apa-apa gitu kan. Allah mungkin pada saat itu masih ya memberikan apa ya jalan kepada orang-orang ini tadi yang kena musibah tadi untuk lebih memilih ke sana, ya enggak apa-apa gitu. Teman-teman sudah berusaha dan semampunya, tujuannya pengen mengajak, ngikutin, tapi kan yang diajak kan belum tentu sepaham dengan kita. Jadi kewajiban menyampaikan cukup, kita tidak perlu memaksa kan, tidak perlu memaksa gitu. Ya itu tadi, memang manusia itu kadang-kadang seperti itu gitu, belum bisa melihat hakikat daripada sebaliknya. Tapi ya karena kebutuhan mereka itu nyata ya, tidak hanya kata-kata ya. Itu kadal fakru ayyakuna kufron, orang kufur itu meh-meh gitu. Jadi biarkan saja, ada memang Allah ciptakan manusia itu yang seperti itu, gue pelajaran kita semua gitu loh. Kan manusia itu kan nggak baik semuanya, nggak jelek semuanya, ya ada kalanya baik, ada kalanya. Gue memang belajar itu hanya untuk pembelajaran kita gitu. Bahwa ternyata teori-teori yang disampaikan itu benar gitu kan. Jangan berkecil hati. Ya. Itu tadi cara kita kan berhadapan dengan orang yang mungkin logikanya terlalu tinggi atau rasionalnya tinggi, itu kan melihat akhirat itu kan masih misteri, Bu. Nah itu bagaimana cara merasionalkan sesuatu yang misteri kayak gitu, Bu. Mungkin saya lebih ke situ cari jawaban. Ya, oke. Ini kan dari zaman nabi-nabi dulu juga begitu ya. Mereka kan nggak percaya kalau akan adanya akhirat gitu. Mereka ya percayanya dunia ini berakhir, ya udah kan gitu. Makanya mereka berlomba-lomba untuk memperkaya diri. Mereka semau-maunya, karena menurut mereka kehidupan tuh ya hanya di dunia. Dari zaman dulu, dari zaman para nabi, dari zaman Nabi Ibrahim juga sudah seperti itu. Makanya nggak ada yang mau diajak gitu, karena iman itu belum sampai ke dirinya, hidayah itu belum sampai ke dirinya gitu. Sehingga Rasulullah kemudian membuat argumentasi yang bisa didengar, yang bisa diterima oleh akal mereka. Tapi itu tidak semuanya kan, itu tidak semuanya bisa mengikutin gitu. Nabi Muhammad misalnya sering misalnya mengajak kepada bertauhid ya, mengajak bertauhid. Mereka yang selama ini musyrik, yang menyembah berbagai macam Tuhan, itu kan ketika diajak oleh Rasulullah, ayo kita menyembah kepada Tuhanku gitu. Mereka tanya, Tuhan yang mana gitu. Ya Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu gitu. Lalu kan mereka
bagaimana mungkin Tuhan cuma satu, kita tuh hanya banyak aja, urusan-urusan masih belum bisa selesai. Karena mereka itu setiap urusan ada Tuhannya, makanan, bahkan makanan itu jadi Tuhan gitu, dibawa kemana-mana terus nanti itu dimakan kalau lapar misalnya begitu. Atau juga Ibrahim ya, Nabi Ibrahim dengan bapaknya sendiri gitu, diberi logika-logika bahwa bagaimana mungkin kalian itu menyembah sesuatu yang kalian buat sendiri kan gitu. Itu kan udah menyampaikan dengan benar kan, dan dilogikakan dengan benar gitu. Tapi apa jawaban mereka ketika Allah memang belum kendaki dia dapat hidayah? Itu kan bilangnya ya karena nenek moyang kami mengajarkan seperti ini gitu. Pendahulu kami itu mengajarkan seperti ini, belum pernah ada yang mengenalkan tentang ketauhidan itu kan gitu. Jadi termasuk misalnya konsep-konsep tentang alam-alam gaib, tentang surga, tentang neraka. Tadi kan saya sampaikan bahwa surga itu kenikmatan gitu. Banyak aliran-aliran di dalam misalnya ilmu dalam teologi atau dalam tasawuf atau mungkin dalam filsafat itu kan menggambarkan tentang konsep surga neraka itu kan berbeda-beda gitu. Alam roh, termasuk misalnya perdebatan apakah nanti yang dibangkitkan itu rohnya saja atau jasad, itu kan juga perdebatan ilmu kalam yang tidak pernah selesai. Itu pada akhirnya ya mentok juga gitu. Jadi kita menyampaikan sesuai dengan bahasa yang bisa diterima oleh mereka gitu. Memang harus ada argumentasi ya, ada dialog yang membuat mereka kemudian berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu memang salah itu. Seperti yang dibuat oleh Nabi Ibrahim itu, caranya kan begitu. Ya. Gimana itu dalam surat coba dalam ceritanya Nabi Ibrahim itu gimana itu awalnya itu saya lupa ya Allah. Kalau gimana Mas Bambang ingat nggak itu yang kisahnya Nabi Ibrahim itu? Saya lupa. Kisahnya ingat, ayatnya lupa. Iya itu, aduh. Qalu sami'na fatayadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, yang awalnya itu qalu man fa'ala hadza bi alihatina gitu ya. Mereka berkata siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami gitu kan. Terus ada yang menjawab qalu sami'na fatayadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, yang melakukan itu ya pasti Ibrahim gitu, seorang pemuda yang namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun, coba panggil dia datang ke sini supaya dia diadili, supaya dia disaksikan oleh orang gitu ya, untuk mempertanggungjawabkan ininya. Kemudian dia ditanyakan, qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, wah Ibrahim apakah kamu yang melakukan ini semua? Qala bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Itu caranya begitu memang. Berikan penjelasan yang atau argumentasi yang bisa melemahkan argumen mereka gitu. Harus ketemu yang bangunan logika yang bisa mematahkan pandangan mereka gitu. Ya coba aja, itu kan telak sekali. Bukan aku yang melakukan, tapi yang melakukan adalah ini yang paling besar. Kalau kamu gak percaya, tanya aja kan. Fas'aluhum in kanu yantiqun, bertanyalah kepada dia jika dia bisa berbicara kan begitu. Faraja'u ila anfusihim qalu innakum antumudz dzalimun thumma nuqisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Lah wong kamu tahu kalau ini benar-benar enggak bisa bicara kok. Kalau udah tahu itu nggak bisa bicara, kalau ini kamu sendiri yang buat, kenapa kamu sembah? Itu udah logikanya udah patah itu sebenarnya, udah patah logikanya orang-orang itu. Dan itu sampai sekarang pun tetap ada orang-orang yang mengingkari kebenaran Allah, itu ada gitu. Entah dia mengingkarinya karena nasibnya misalnya gitu. Kan banyak orang yang putus asa seperti itu. Wis mbayang rino wengi, wis ndonga rino wengi, wis mergawe yamono yamene, tapi karena orientasinya itu orientasi duniawi, maka akan semakin dijauhkan karena hatinya kosong dari petunjuk gitu loh. Ya apakah kita memaksa orang yang seperti itu? Ya biarkan saja. Di situ ada wilayah hidayah di situ. Kan di dalam hadis penciptaan manusia itu kan ada itu ya. Ada hadisnya, setiap manusia itu setiap 40 hari
ya itu kan malaikat datang itu, atau 2 bulan katakan, itu malaikat datang selalu bertanya, termasuk wahai Allah ini dijadikan laki atau perempuan, itu semua malaikat selalu ini gitu ya. Setiap proses dari mulai nutfah kemudian alaqah dan mudghah itu kan selalu didatangin seperti itu, sampai nasibnya gitu ya, apakah dia nanti dijadikan yang sa'id atau syaqi gitu, itu sudah ada gitu. Jadi sebenarnya kita ini hanya tinggal menemukan puzzle-puzzlenya aja gitu. Kita nggak bisa memaksakan sesuatu yang memang Allah nggak kasih itu gitu loh. Mau kita berusaha kayak apa, yang penting kita kewajiban sudah kita lakukan. Caranya tadi kan yang ditanyakan, caranya bagaimana, bangunlah komunikasi atau argumentasi yang bisa mematahkan cara pandang mereka atau argumentasi mereka. Yang paling kena gitu, yang paling mengena gitu. Itu caranya Mas Bambang. Ya, kalau ada contohnya yang langsung ini begitu kita bisa perdalam lagi. Tapi bahwa kalau mencontoh apa yang dilakukan para rasul begitu. Termasuk Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu ketika menjelaskan tentang istilah surga, kan mereka juga nggak percaya. Kan mereka nggak percaya gitu ada surga. Makanya bahasa Al-Qur'an itu surga digambarkan dengan tajri min tahtiyal anhar, itu supaya mereka bisa memahami bahwa yang namanya surga itu ya kenikmatan. Kenikmatan itu ya sesuatu yang mereka sangat ingin-inginkan, karena di Arab itu kan gersang, tandus gitu ya, ndak ada pepohonan, ndak ada buah-buah, jarang lah begitu. Makanya kemudian diiming-iming gitu, diajak ayo masuk Islam. Ayo kamu beribadah kepada Allah, nanti kamu akan diberikan surga. Nah, apa surga itu? Surga itu yang mengalir di bawahnya air, sungai. Terus nanti kamu memetik buah itu, begitu. Itu supaya mereka bisa menerima sesuai logika mereka gitu. Sama juga yang bisa kita lakukan sekarang sesuai dengan apa yang kita hadapi. Yang kita hadapi apa tuntutannya apa, ya udah kita jelaskan sesuai dengan logika yang bisa mematahkan argumen mereka. Itu dicontohkan aja nanti apa misalnya gitu. Besok coba Mas Bambang susun ininya pertanyaan yang ini, contohnya seperti ini gimana itu. Kalau yang tadi itu ya sama aja gitu, sama aja kita kan memposisikan sebagai katakanlah mau membantu, mau menolong gitu ya. Syukur-syukur dia mau ikut kita kan begitu ya. Ternyata yang juga sama-sama melakukan hal yang sama adalah orang yang punya kekuatan lebih besar, punya modal lebih banyak, dan kebetulan memang yang dibutuhkan orang itu ya itu gitu. Orang itu yang dibutuhkan itu yang real, yang seperti itu. Lalu apakah kita mau memaksakan orang untuk mengikuti kita? Kan tidak gitu. Sebatas kita sudah menolong ya sudah, nggak apa-apa gitu. Gitu Mas? Bu. Terima kasih. Ya itu sudah. Tadi, kalau memang harus jawabannya demikian ya cerdas banget kudune ya Bu, itu logika nubuah ya Bu modelnya. Iya, memang harus hafal itu, tahu tajalli, tahu macam-macam, tahu sifat-sifat Allah. Itu untuk mematahkan itu semua gitu. Makanya belajar ya. Gitu. Ya nanti kita sambung lagi lah besok-besok. Pokoknya mudah-mudahan ya teman-teman selalu diberikan ini ya kesehatan, kita semua diberikan kesehatan, sehingga kalau bisa ya 2 malam kita ngaji nanti. Pokoknya lihat kondisinya. Tapi saya hari Jumat, malam Sabtu nggak bisa teman-teman, saya ada malam Sabtu saya nggak bisa, terus malam 20 yang pas nuzul Quran saya juga nggak bisa. Jadi nanti pokoknya nunggu informasi saja, kalau misalnya pas ngaji nanti saya share linknya. Paling linknya sama semua ini terus gitu. Tapi nanti saya kabari, kalau misalnya memang libur ya saya kabari gitu aja ya. Ini udah malam, kasihan yang lainnya. Kayaknya Mbak Hana udah keluar ya tadi ya. Trouble Bu. Kasihan ya. Ya sudah, nggak apa-apa teman-teman ya. Itu saja, gimana? Cukup ya? Tidak, Insya Allah Insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Baik, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian teman-teman untuk kajian malam hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.